Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait rencana aksi perubahan P3K, pengenalan nilai etika dan instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan tema upaya peningkatan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, jabatan Penata Layanan Operasional Unit Kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Latar belakang: menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai tindakan atau serangkaian yang dilaksanakan oleh penyedia layanan publik untuk memenuhi permintaan seluruh warga negara dan layanan administratif sesuai dengan persyaratan hukum. Disdukcapil Kabupaten Cirebon memiliki tugas memberikan pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, dan kartu identitas anak, dan dokumen penting lainnya yang menyangkut identitas dan status hukum warga negara. Keberadaan data kependudukan yang akurat serta layanan yang cepat, mudah diakses, sangat penting dalam mendukung kebijakan publik, pemilu, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan menjadi tuntutan masyarakat dalam era modern saat ini. Maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi mempunyai maksud dan tujuan, yaitu 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempat kegiatan rencana aksi perubahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Cirebon dilaksanakan tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Tempat Disdukcapil melalui Google Meet dan situs ilmu. Visi terwujudnya Kabupaten Cirebon yang inovatif, maju, agamis, dan aman. 1. Bersih, pemerintah yang bersih, masyarakat yang menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Inovatif, menciptakan ekosistem pemerintahan dan masyarakat inovatif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. 3. Maju, mewujudkan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri dan kearifan lokal. 4. Agamis, memiliki keimanan, taat beribadah, dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari. 5. Aman, pemerintah menghadirkan suasana asri, rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, kerawanan bencana alam, dan konflik sosial. Manajemen kepegawaian pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Pasal 23 UU Nomor 5/2014 Pegawai ASN wajib 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana strategis Disdukcapil. 1. Sasaran strategis: terwujudnya kualitas pelayanan publik, meningkatkan cakupan keluarga yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan. 2. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu 1. Indeks pelayanan publik. 2. Persentase keluarga dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap. 3. Nilai SAKIP Pemda. 4. Nilai LAKIP Disdukcapil. Visi terwujudnya tertib administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi di Kabupaten Cirebon. Misi: 1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan agar lebih cepat, mudah, transparan, dan menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan yang akurat dan mutakhir. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan secara partisipatif. Tugas pokok dan fungsi P3K. Tugas pokok dan fungsi P3K teknis adalah mengoperasikan, mengelola, dan menata kelola layanan teknis. Selain itu, P3K teknis juga bertugas mendukung administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik. Tugas pokok P3 teknis: 1. Mengoperasikan layanan teknis. 2. Mengelola layanan teknis dan menata kelola layanan teknis. 3. Mendukung administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik. Dan tugas P3K secara umum: 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. 4. Mentaati dan melaksanakan kebijakan publik yang disusun oleh para pejabat kepegawaian. Rencana kerja: 1. Peningkatan pelayanan pencatatan sipil. Tujuan kinerja: melaksanakan penginputan, pengumpulan data, mengidentifikasi data,
pelayanan operasional kartu keluarga, akte kelahiran, kematian, dan surat pindah. Indikator pencapaian yaitu jumlah penginputan, pengumpulan data, dan mengidentifikasi data pelayanan operasional kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, dan surat pindah datang. 2. Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas nama pelaporan peristiwa penting. Mengevaluasi data perkembangan kegiatan pelayanan operasional Adminduk, kartu keluarga, akte kelahiran, kematian, dan surat pindah datang secara langsung untuk perkembangan pelayanan biodata. Laporan data perkembangan kegiatan pelayanan operasional Adminduk. Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas nama pelaporan dan peristiwa penting. Membuat laporan hasil pelaksanaan pelayanan Adminduk secara langsung sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. Membuat laporan hasil pelaksanaan pelayanan Adminduk secara langsung sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. Kesimpulan, upaya peningkatan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon telah dilakukan melalui berbagai langkah, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan. Berbagai upaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan, seperti keterbatasan fasilitas pendukung, gangguan sistem jaringan, tingginya jumlah pemohon layanan, serta masih adanya masyarakat yang belum memahami prosedur dan persyaratan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kepuasan masyarakat semakin meningkat. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan rencana aksi masih banyak terdapat kekurangan, sehingga diperlukan adanya langkah untuk penyempurnaan. Maka dari itu kami menyampaikan saran yang pertama, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan secara daring, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan efisien. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan seperti ruang tunggu, fasilitas bagi penyandang disabilitas, sistem antrian elektronik, dan fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.